Solo terakhir mas. Mas Solo terakhir. Pak, dengan Bapak siapa nih Pak? Ini Pak Robert. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Boleh semugi. Oke. Boleh semugi ismi. Nama Islamnya siapa? Ahmad Subeki, lahirnya harus pas subuh. Oh, iya. Ahmad Subeki ya. Ya bagus. Jadi bayat sudah. Ini ngernet Pak ya? Iya ngernet. Memang tahu halte-haltenya di sini? Tahu lah. Nanti di mana Masjid Nabawi. Oh ya, terus? Bagi Solo. Bagi kita bagi. Nggak siap. Kita harus mengalah karena kita masih muda, sehingga pastikan jangan sepuh-sepuh enggak. Sepuh-sepuh enggak, ibu-ibu enggak. Kita cukup berdiri ya. Karena kalau tidak berdiri kita tidak sehat. Sehat, betul. Berarti larang dah. Mbah Kung, kita Ini Pak tadi datang pundi menika? Ziarah. Loh, kok mandap klewer mboten saged lho Mbah niki. Oh. Mandap pundi? Mbah Daliman, mandap pundi? Solo baru. Solo baru. Pak Daliman dan Pak Rahmat. Pak Rahmat. Lho niki Arab Saudi lho, Pak. Wah, jenengan pindah bis keliru naik Mbah niki. Baru niki. Pijet apa? Pak Rahmat. Ya, pacaran terakhir. Yang permen. Mbah Daliman, mandap pundi Pak Rahmat? Dari Namiroh Sahara, perjalanan menuju Masjid Kuba. Nampak beliau Bapak Ustadz lagi membagikan roti dan air mineral. Oh, itu namanya sudah disebut Siapa? roti Ming Siji. Roti Ming Siji. Lama tak jumpa, minta sun. Roti Ming Siji. Pak Ustadz, Iya. kok sekarang jadi pedagang Pak Ustadz? Iya. Langsung ya? Ada di ayatnya ya, roti Ming Siji. Di seluruh Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Yang rotinya belum. Bapak, ibu-ibu, jamaah Sahara mulia rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Allahumma amin. Bapak Ibu, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah, masya Allah. Insya Allah pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, mangke jatah keluar Pak Teguh. setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa berselawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelumnya marilah kita membaca doa menaiki kendaraan ya agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi perjalanan kita ini. Amin amin. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza kunna muqrinin wa inna ila rabbina qalibun. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana telah dijadwalkan orang rotin mah ya. Roti Ming Siji. Macam laung kasih makbul. ya.
Insyaallah saya yang akan menemani Bapak Ibu sekalian mutawif ataupun kayak Bapak Ibu sekalian. Nama saya Ma'ruf Khairul Mustafa. Ya, cukup sudah kenal kata ya. Saya tinggal di Madinah Bapak Ibu ya. Tinggal di Madinah, keluarga di Madinah. Ya, alhamdulillah anak-anak sudah 3 lahir di Madinah semuanya. Saya di Madiun, Pak. Ya, biasa rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini, ya sebagaimana telah diagendakan, kita akan berziarah di sekitar kota Madinah, kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, aku disebutkan. Ya, baiklah, rahimani wa rahimakumullah. Kota Madinah ini adalah kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu daripada 3 tempat yang kita dianjurkan dalam agama Islam untuk mengunjunginya, untuk berletih-letih menempuh safar ya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, la tushaddu rihal illa ila 3 masajid. Ya, tidak boleh seseorang dia mengencangkan ikat pinggangnya, artinya mempersiapkan safar perbekalan khusus dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali pada 3 masjid kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Masjidil Haram yang berada di kota Mekah. Yang kedua adalah Masjidil Hadza yang dan masjid ini yaitu Masjid Nabawi. Dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Inilah 3 masjid, 3 tempat yang kita dianjurkan dalam Islam untuk berletih-letih yang menempuh safar, yang mempersiapkan diri dalam safar tersebut dalam rangka ibadah kepada Allah. Ya, oleh karena itu para ulama mengatakan ketika seorang dia datang ke kota Madinah, niatan tujuan utamanya tidak lain adalah untuk menziarahi Masjid Nabawi. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di kota Madinah ini tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 10 tahun setelah beliau 13 tahun berdakwah di kota Mekah. Ya. Jadi 10 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di sini dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga Allah takdirkan jasad mulia beliau dikuburkan di kota Madinah, di tempat yang mulia ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Amin. Apabila kita berbicara tentang kota Madinah Bapak Ibu, kota ini memiliki banyak sekali keutamaan. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu biqaryatin ta'kulul qura. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah serta tinggal di satu kota ta'kulul qura, yang mana kota tersebut akan memakan kota-kota yang lainnya. Subhanallah. Ini di antara keutamaan kota Madinah Bapak Ibu sekalian. Kota ini disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia akan memakan kota-kota yang lainnya, ta'kulul qura. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ya, para ulama mereka menjelaskan makna memakan kota-kota yang lainnya dengan banyak penjelasan. Di antaranya adalah dari sinilah umat Islam akan membuka kota-kota yang lain ditaklukkan berawal dari kota Madinah. Dan ini terbukti Bapak Ibu sekalian. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, khalifah digantikan oleh Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, Ali seterusnya. Umat Islam senantiasa menaklukkan negeri-negeri yang sebelumnya mereka tidak beriman kepada Allah menjadi negeri-negeri Islam. Berawal dari mana? Madinah. Maka terbuktilah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kenikmatan yang teramat besar Bapak Ibu sekalian ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya Bapak Ibu sekalian jamaah rahimakumullah bisa berziarah di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kota Madinah untuk menziarahi Masjid Nabawi. Semuanya insyaallah sudah salat di Masjid Nabawi Bapak Ibu ya. Amin. Namun alhamdulillah. Kita sekali salat di Masjid Nabawi pinten pertamanya Bapak Ibu? Pinten? 1000. Kata Nabi salatun fi masjidi khairun, dalam belajar lain afdalu min alfi salatin fi masjid illa Masjidil Haram. Salat sekali salat di masjidku ini itu lebih baik, dalam lain afdal, lebih utama dibandingkan 1000 kali salat
dibandingkan tempat yang lainnya, kecuali apabila diperbandingkan ke Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram di kota Mekah 100.000, di Masjid Nabawi dan 1.000, masya Allah 1.000. Ini adalah keutamaan yang besar berisilan, ya. Dan ini kata para ulama mencakup seluruh sholat, ya. Baik sholat 5 waktu yang kita lakukan di Masjid Nabawi ataupun sholat sunat, ya. Kita kan sudah banyak sholat sunat insya Allah di sini. Termasuk di dalamnya Bapak Ibu sholat jenazah. Hampir setelah sholat 5 waktu di sini ada sholat jenazah, ya. Tadi subuh yang mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida al-janazah hatta sulli 'alaiha falahu qirat." Barang siapa yang dia menyaksikan jenazah sampai disolatkan, ini pahala menyolatkan Bapak Ibu. Belum lagi kalau dengan ngantar sampai ke kuburan, ya pahalanya lebih besar lagi. Sekedar menyolatkan dia mendapatkan pahala 1 qirat. Nabi ditanya, "Bagaimana berapa pahala 1 qirat itu?" Kata Nabi, "Mislu jabali Uhudin." Pahala 1 qirat itu sebesar gunung Uhud, Bapak Ibu. Berarti kalau itu kita lakukan di Masjid Nabawi, ya, 1 gunung Uhud dikali dengan 1.000. Ya, subhanallah, keutamaan yang luar biasa itu sekali. Ya, keutamaan yang sangat luar biasa. Insyaallah nanti kita akan menyaksikan gunung Uhud, ya. Hari ini juga kita akan ziarah ke pada syuhada Uhud, kita akan menyaksikan sebesar apa Uhud itu. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Itu sekilas sedikit tentang kota Madinah. Kota Madinah. Kita akan segera berangkat, mudah-mudahan selamat, dimudahkan dan dilancarkan semuanya. Amin. Ya, yaitu Masjid apa? Masjid Quba. Ya. Oleh karena itu Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama kali dibangun dalam sejarah umat Islam. Ya, di antara keutamaan Masjid Quba yang pertama apa? Masjid yang pertama kali dibangun dalam sejarah umat Islam. Rasulullah SAW dan para sahabat langsung membangunnya. Dan dari sini dapat kita lihat Bapak Ibu, bagaimana cara dakwah Rasulullah SAW. Ketika beliau datang di suatu tempat, apa yang beliau bangun terlebih dahulu? Masjid. Lihat, sebab dari masjid itulah Rasulullah SAW memulai dakwah beliau. Ya, dari masjid itulah Rasulullah SAW mengajar para sahabat. Dari masjid itulah Rasulullah SAW, ya, bermusyawarah, berembuk, berunding. Jadi masjid di masa ini bukan tugas saya. Tugasnya pasti bukan yang bukan. Kita sampai di Masjid Quba, saudara-saudara. Ini masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah SAW. Kumpul dulu. Sini. Lokal. Kumpul. Sepanduknya diputar. Jalan nih, Pak. Dari sinilah perjuangan syiar Islam, musyawarah dan kegiatan-kegiatan lain disusun dan dirancang serta direncanakan. Ini adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah SAW, Masjid Quba.
Kalau saya perhatikan, justru yang mendominasi adalah jamaah umroh dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Masjid Kuba yang menurut sejarahnya dibangun oleh Rasulullah Yang pertama kali. Jadi kita tadi mendengarkan bahwa CT1000 di Madinah juga ada Masjid Kubanya. Artinya kalau kita sholat berjamaah di masjid biasa dengan Masjid Nabawi, bedanya pahalanya 1000 kali lipat. 1000 Mahada. Arba'ah. Betul. Anu Mbah rekaman, mungkin lebih TV. Nah niki. Ini Nggih, Paman. ini Jamilah lagi. Oke,